Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail non wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-75. Mudah-mudahan kajian saat ini Allah akan selalu memberikan kekuatan dan memberikan hidayah, maunah kepada kita semua untuk bisa juga akan disampaikan, diantarkan menjadi orang-orang yang usul kepada Allah. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-'arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi. Walil 'arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Mal-'arifu bukanlah orang yang ma'rifah secara sempurna, artinya masih belum mencapai tingkatan ma'rifah yang sempurna. Siapa itu? Man, yaitu orang. Idza asyara, apabila menunjukkan, ya man, ya orang itu tadi menunjukkan wajadal haqqo, menemukan, ya man, artinya dia menemukan, mendapatkan al-haqqo kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqraba, yang lebih dekat, ilaihi, bagi arif, min isyaratihi, dibandingkan daripada isyaratnya arif atau orang yang ma'rifah. Balil arifu, akan tetapi yang dimaksud dengan orang ahli ma'rifah yang sudah menggapai kesempurnaan adalah yaitu man, orang la isyarata, yang tidak memiliki, yang tidak menggunakan isyarah lahu baginya. Karena apa kok tidak menggunakan isyarah? Li fanaihi, karena fanaknya, yaitu arif bi wujudihi, di dalam eksistensi Allah. Wantiwaihi, dan karena meleburnya si arif fi syuhudi, di dalam menyaksikan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang itu belumlah disebut orang yang mencapai tingkatan makrifah yang sempurna, yaitu orang yang merasakan, orang yang menunjukkan bahwa dia menemukan Allah, dia mendapati Allah itu lebih dekat padanya dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Artinya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang paling dekat di dalam hatinya pada tingkatan orang makrifah ini. Tidak ada sesuatu apapun yang paling dekat rasanya di dalam hatinya itu kecuali Allah. Bahkan ya, kalau ada sesuatu yang menunjukkan Allah, bahkan kalau ada isyarah yang menunjukkan Allah, bahwa jiwa orang itu masih lebih dekat daripada isyarah itu sendiri.
Jadi dia merasa luar biasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di dalam jiwanya yang lebih dekat, ya, yang lebih akrab kepada seseorang itu kecuali Allah, kehadiran Allah lah yang paling dekat pada jiwanya itu. Tentu ini merupakan orang yang hebat, orang yang punya karomah juga ini. Coba bayangkan, tidak ada sesuatu apapun yang paling dekat, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, ya, kecuali Allah di sana yang paling dekat. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini tidak ada yang dirasakan dekat oleh seseorang, oleh jiwa orang yang tingkatan makrifah ini. Ya. Tidak ada yang jauh lebih dekat kecuali jiwa dia yang paling dekat dengan Allah. Tapi itu pun bahwa orang ini masih belum dianggap mencapai tingkatan makrifah yang sempurna orang. Padahal di dalam jiwanya itu Allah yang paling dekat, di jiwanya itu Allah yang paling dekat kehadirannya di dalam jiwanya itu Allah. Tidak ada sesuatu yang paling dekat. Jadi Allah yang paling dekat di dalam jiwa. Tentu kalau saya ingin mengatakan bahwa andaikan kita di tingkatan ini sudah lumayan luar biasa lah, kalau itu terjadi pada kita semua ini. Karena yang melekat di dalam jiwanya, di dalam hatinya itu hanyalah Allah yang paling dekat, ya, yang paling dekat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada level seperti ini, ya, itu pun masih belum dianggap orang yang terlalu dekat, ya, yang jiwanya ya dekat dengan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang paling dekat kecuali Allah, itu pun masih belum dianggap apa? Dianggap sempurna kemakrifahan seseorang. Karena apa kira-kira? Orang ini kok juga masih belum, oleh kalangan orang ahli ma'rifah itu kok masih belum dianggap orang yang sudah sempurna, padahal menurut kita ini sudah luar biasa. Ketika di hatinya yang ada, yang selalu dekat, ya, itu Allah. Nah, tentu ini sesuatu yang istimewa. Tetapi mengapa kok oleh kalangan orang ahli ma'rifah itu masih belum dianggap, ya, tingkatan ini tidak dianggap sempurna? Padahal secara secara kedekatannya itu, bahwa dengan dekatnya dengan Allah itu kan akhirnya menjadi kontrol untuk seluruhnya. Ibadahnya saya yakin pada tingkatan orang-orang yang dekat itu hanya Allah, itu pasti dia akan terjaga ibadahnya. Dia istiqomah, dia mampu menjaga apa yang menjadi kewajiban-kewajiban, ya, terhadap dia dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Karena yang dekat itu Allah. Dan sekaligus saya kira orang-orang yang sudah merasakan tidak ada satupun yang paling dekat hanyalah Allah, ini sekaligus menjadi kontrol. Saya yakin orang ini tidak akan berbuat maksiat, ya, kecuali dia tidak melakukan tapi ketidaksengajaan. Tidak akan pernah melakukan secara sengaja untuk melakukan kemaksiatan, karena dia sudah dekat dengan Allah. Hatinya akan selalu terjaga, tidak lagi mempunyai jiwa yang riya. Karena apa? Karena dia dalam posisi sangat dekat dengan Allah. Pesan-pesan Allah, dawuh-dawuh Allah akan selalu diutamakan, akan selalu diprioritaskan untuk selalu diperhatikan. Dan tentu dia juga akan punya jiwa yang qanaah. Qanaah itu nerima kepada pembagian dan peparing Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaris bahwa hatinya pun itu akan menjadi bersih
karena terkontrol dengan rasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang dan tidak ada celah untuk melakukan kemaksiatan di dalam hati, karena dia merasakan kehadiran dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya baik, segala saya kira juga orang-orang yang di level ini juga mampu untuk memelihara matanya, tangannya, lesannya dari segala sesuatu yang akan melahirkan dosa dan kemaksiatan. Karena begitu dekatnya lah, karena begitu dekat orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ini sesungguhnya. Akan tetapi pertanyaan kita adalah, mengapa orang selevel ini kok oleh para ulama-ulama ahli ma'rifah belum dikategorikan, belum dikategorikan sebagai orang yang ma'rifah secara sejati? Karena begini, ya, karena orang ahli ma'rifah itu menganggap bahwa orang yang dikategorikan masih belum sempurna ini, yang merasakan, ya, yang paling dekat itu Allah, artinya dia menganggap ada sesuatu yang selain Allah, ya. Ada sesuatu yang dia rasakan hadir pula, sesuatu yang selain Allah, sehingga orang ini belum menyatu secara fana, belum melebur jiwanya, ya. Karena posisi Allah itu hanya ada di dalam kedekatannya, ada rasa di dalam rasa itu, rasa dekat saja, belum sampai melebur, belum sampai fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada posisi seperti ini, orang seperti ini masih belum dikatakan sebagai orang yang sempurna, ya, di dalam kemakrifahannya kepada Allah. Karena salah satu buktinya bahwa ada sesuatu yang lebih dekat, ya, ada sesuatu, ya, yang selain Allah yang paling dekat, bahwa di jauh non sana itu masih ada sesuatu. Makanya dia mengistilahkan bahwa Allah lah yang paling dekat, yang paling dekat. Artinya kalau Allah yang paling dekat, ada sesuatu yang memang tidak dekat dengan dia, tapi dia tetap hadir pada dia, sesuatu itu. Itu pertama. Yang kedua adalah masih adanya akunya, adanya saya itu sendiri. Makanya di level seperti ini, kalau di dalam Fatihah itu masih menghadirkan saya atau kami, menghadirkan engkau, dan melahirkan sesembahan. Yang kalau di dalam Al-Fatihah itu kita sebut dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Jadi ada aku, ada engkau ya Allah, dan ada melakukan sesembahan. Jadi ada tiga yang hadir di situ, ya. Masih belum bisa melebur di dalam kefanaan untuk menyaksikan, yaitu apa? Untuk menyaksikan daripada sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di level ini masih disebut sebagai orang makrifah di tingkat ibtida, ya, tingkat dasar. Tingkat dasar. Balil arifu. Nah, ini. Terus yang levelnya sangat sempurna itu bagaimana, yang dimaksudkan dengan orang ahli makrifah? Balil arifu, akan tetapi al-arifu, adapun orang yang makrifah, ya sudah sempurna kemarifahan seseorang itu adalah man la isyarotah, orang yang tidak mempunyai isyarah, yang tidak ada isyarah lahu baginya. Kenapa kok sudah tidak mempunyai isyarah atau tidak menggunakan isyarah? Li fanaihi, karena fananya seseorang fi wujudi, di dalam wujudnya Allah. Wantiwaihi, dan meleburnya si ma'rifah, si arif, fi syuhudi, di dalam menyaksikan akan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada level ini, bahwa orang ini sudah selalu
ya, yang didahulukan, yang muncul pada hatinya itu yang pertama itu bukan dunia. Tetapi yang muncul pertama yang ada di dalam hatinya itu hanyalah Allah. Allah yashhada illallah. Tidak akan menyaksikan sesuatu itu kecuali yang ia saksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini menyaksikan ya akan kenikmatan yang dia dapati, bahwa yang pertama yang dipandang dari kenikmatan yang ia dapati bukan materinya, bukan bendanya, ya, tetapi yang ia lihat pertama adalah al-haq, al-mun'im, zat yang memberikan nikmat. Yang beliau perhatikan, yang hadir lebih dulu adalah sifat murahnya Allah, sifat kemurahannya Allah yang hadir lebih dulu sebelum dia melihat kepada kenikmatan yang ada pada dia. Sebaliknya juga ketika dia tertimpa musibah, tertimpa malapetaka, tertimpa ujian-ujian yang hadir pada dia, itu yang ia lihat, yang ia perhatikan bukanlah kesedihan, bukan puing-puing yang menimpa pada dirinya, pada kepemilikannya. Yang dilihat lebih dahulu adalah sifat Jabbar dan Qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang arif melihat sesuatu apapun yang ia lihat, yang ia perhatikan, pertama kali yang hadir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak lagi punya isyarah, tidak ada isyarah, tidak ada kendaraan materi yang kemudian menghadirkan Allah. Karena kalau di level masih menggunakan kendaraan materi untuk menghadirkan Allah, berarti ini masih di ibtidah, di awal. Di tingkatan orang-orang yang sejati kema'rifahannya, Allah yashhada illallah, tidak akan menyaksikan apapun kecuali di situ adalah menyaksikan akan Allah. Yang disaksikan lebih dulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat, menyaksikan, merasakan apapun ya, terhadap sesuatu yang dia lihat, terhadap sesuatu yang terjadi ya, terhadap sesuatu yang ia rasakan, yang pertama kali yang hadir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut sebagai orang ahli ma'rifah yang sempurna, karena sudah tidak menggunakan lagi isyarah, karena dia melebur ya, karena sudah fana wujudnya dengan wujud Allah, karena dia sedang melebur untuk menyaksikan akan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Kalau di level pertama tadi, makanya mal-arif tidaklah disebut orang itu sebagai orang yang ahli ma'rifah sejati selama dia masih mengisyarakan, menemukan Allah lah yang paling dekat ya pada jiwanya, pada dirinya dibandingkan yang lain. Artinya ada sesuatu yang jauh itu masih juga hadir pada jiwanya. Nah, bagi orang yang tingkatan makrifah yang sempurna, tidak ada itu Allah yashhada illallah, tidak akan pernah menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat pertama, tempat yang paling sempurna. Tingkat yang pertama tadi ada merasakan rasa dekatnya ya, sesuatu yang paling dekat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di dalam syarah selanjutnya, qultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, al isyaratu, adapun mana isyarah ya, maksud yang dimaksudkan mal arifu man idza asyara. Al isyaratu itu apa? Isyarah itu adalah arabku wa adakku minal ibarat, bahwa isyarah itu lebih tipis, wa adakku dan lebih halus, minal ibarati daripada sebuah ungkapan. Bicara tentang petunjuk untuk merasakan bahwa dia itu dekat dengan Allah, bahwa isyarah itu adalah makna isyarah
Makna isyarat itu petunjuk. Sifatnya isyarat bila dibandingkan dengan istilah ibarah, bahwa isyarat itu lebih arokku, adaku, lebih tipis dan lebih halus minal ibarati dibandingkan dengan ibarah. Ibarah itu ungkapan. Namanya ungkapan ya. Ungkapan itu sebuah pernyataan. Ya. Namanya ungkapan pasti akan tampak. Baik ungkapan itu disampaikan melalui kata-kata, melalui ucapan, juga ungkapan itu ibarat itu bisa diungkapkan melalui tulisan-tulisan. Oleh sebab itu bila dibandingkan antara ibarat dan isyarah, bahwa isyarah jauh lebih tipis, lebih halus, ya, dan lebih lebih halus dibandingkan dari ibarat. Waromzu, sedangkan rumus, kode itu adaku lebih halus lagi minal isyarati dibandingkan isyarah. Jadi di sini ada istilah tiga, ada isyarah, ada ibarah, ada rumus, namanya ar-ramzu. Bahwa yang namanya rumus itu jauh lebih halus lagi dibandingkan isyarah. Sedangkan isyarah jauh lebih halus, lebih tipis dibandingkan dibandingkan daripada ibarat. Ibarat tingkatan yang paling dohir itu ibarat. Ibarat itu ya ungkapan dalam bentuk bisa kata-kata, bisa dalam bentuk yaitu tulisan-tulisan. Wal umuru, maka adapun perkara-perkara itu salah satun, ada tiga yang terkait dengan semacam kode-kode. Perkara kode itu ada di dalam istilah tasawuf, itu ada tiga. Ada ibaratu wa isyaratu wa rumusun. Ada ibaratun, ada ibarat, wa isyaratun dan isyarah, wa rumus dan rumus. Wa kullu wahidatin, dan adapun setiap satuannya, setiap yang satu. Jadi masing-masing yang satu itu adaku lebih halus mimma dibandingkan sesuatu qabla sebelum daripada kullu wahidah. Jadi rumus ar-ramzu, kode itu ya sifatnya lebih halus dibandingkan isyarah. Isyarah lebih halus dibandingkan ungkapan. Itu maksudnya. Oleh sebab itu bicara ibarah adalah bicara sesuatu yang tampak. Wal ibaratu, maka adapun ibarah itu taudzihun. Ungkapan itu adalah taudzih. Ya, taudzih itu jelas, nyata, ya ibarah. Jadi kalau bicara masalah ibarah, ungkapan itu kan bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk yaitu kata-kata. Itu namanya ibarah, itu jauh lebih jelas, bisa dirasakan oleh indera. Bisa dirasakan oleh indera, bisa didengarkan, ya begitu. Sedangkan isyarah, wal isyarah itu adapun isyarah itu taluhu. Ya, taluhu itu mananya ya isyarah itu sendiri. Taluhu jadi isyarah yang sifatnya cepat. Isyarah adalah itu taluhu, yaitu isyarah petunjuk. Isyarah itu adalah taluhu, yaitu petunjuk. Sesuatu yang menunjukkan, tidak dalam bentuk ungkapan, kata, tidak dalam bentuk tulisan. Seperti halnya orang kalau naik gunung, ya, di sana ada banyak, ya, ada banyak petunjuk. Ada petunjuk itu dalam bentuk ungkapan. Kalau dalam bentuk ungkapan itu namanya ibarat. Satu misal berbentuk tulisan, ya. Jadi kalau nanti satu misal ada ungkapan, ya, ada ungkapan bahwa untuk menaiki gunung ini harus melalui jalan sisi kanan. Itu namanya petunjuk, ya, dengan menggunakan ibarat.
dengan menggunakan narasi kata-kata, dengan menggunakan tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang. Itu namanya ungkapan, ibarat taudhih sifatnya. Nah, sedangkan isyarah itu tidak dalam bentuk ungkapan, baik dalam bentuk kata-kata maupun tulisan. Seperti kalau Anda menuju gunung harus melalui jalan arah kanan, itu kan ibarat itu, berupa kata-kata, berupa tulisan, jelas itu. Nah, sedangkan isyarat tidak dalam bentuk kata-kata, tidak dalam bentuk yaitu tulisan maupun ucapan. Tidak ada ucapan di sana, tetapi hanya bentuk sebuah petunjuk yang tidak menggunakan ungkapan kata dan ungkapan tulisan. Itu namanya isyarat. Jadi hanya diberi petunjuk begitu, mengarah begitu saja. Sedangkan waromzu, sedangkan rumus, yafrahu itu adalah rasa. Sedangkan rumus itu lebih halus lagi sifatnya. Ya, rumus itu lebih halus lagi. Jadi petunjuk yang ada di dalam hati. Ar-ramzu yang bisa dirasakan, rasa senang. Ayyafrahu yang maksudnya menjadikan senang apa rumus al-qulub hati. Jadi satu kode yang hanya dipahami, yang tidak dalam bentuk ibarat ungkapan dan juga tidak dalam bentuk isyarah, itu rumus itu namanya. Hanya bisa dirasakan. Tentu yang bisa merasakan kebahagiaan itu adalah biiqbalil mahbubi, karena adanya orang yang bisa merasakan kode-kode itu hanyalah orang yang sedang iqbalil mahbub, orang telah mendapatkan atau menghadapi, yaitu iqbal, menemui terhadap kekasih-kekasih. Jadi rumus itu satu bentuk kode isyarat yang dituangkan tidak dalam bentuk kata-kata, ungkapan atau dalam bentuk petunjuk, tetapi itu dalam bentuk rasa. Nah, kalau bicara masalah rasa ini, yang bisa merasakan tentu dua orang, ya, antara kekasih dan yang dikasihi. Bainal habib wal mahbub, ini rumus. Maka itu rumus ini jauh lebih halus sifatnya, ya, demi halus. Waqalu, dan mereka mengatakan, waqalu, dan berkata siapa ahli ma'rifah, ilmuna kulluhu isyaratun. Ilmuna adapun ilmu kami, kulluhu keseluruhan dari ilmuna itu isyaratun, bentuknya isyarat. Fa idza sara, maka apabila ada apa ilmuna, ibarat khafiyin, sebuah ungkapan yang samar. Ay khafiya sirru, maksudnya adalah ay khafiya maksudnya samar, ya. Apa sirruhu, kerahasiaannya. Ai faidha soro, maksudnya faidha soro, maka apabila jadi apa ilmuna ibaratan sebuah ungkapan bi ifsahil lisani, dengan kefasihan lisan, lam yadhar, maka tidak akan tampak apa sirruhu, kerahasiaannya, ya, alal jinani, yaitu terhadap hati. Jinan itu maknanya hati. Nah, ini maksudnya begini, bahwa orang-orang ahli ma'rifah, orang-orang sufi itu mengatakan bahwa hampir seluruh ilmu kita, ilmu kami itu berupa isyarat-isyarat. Berupa isyarat, ya. Tidak dalam bentuk ungkapan, ibarat tidak. Tetapi dalam bentuk yaitu petunjuk, ya, petunjuk. Kode-kode gitu aja ilmunya para ulama, para wali itu ilmu kode-kode. Maka itu kalau bicara literasi tasawuf itu tidak terlalu banyak, ya, lebih banyak yang tersimpan dan masih belum juga terungkap secara masif, ya. Ilmu-ilmu sufi ini, ilmu tasawuf ini tidak banyak ditulis. Tidak banyak ditulis, diungkapkan dalam sebuah ibarat
oleh orang-orang sufi. Dan ketika itu sampai kepada santri-santrinya itu, nah ini kesulitan memang, kesulitan. Karena ilmu mereka itu dalam bentuk kode-kode, dalam bentuk isyarah-isyarah saja. Nah itu penting kita untuk mengetahui kode dan isyarah daripada ilmunya para sufi itu sendiri. Maka faida soro apabila jadi ilmuna sebuah ungkapan dengan ifsahil lisan, dengan kefasihan lisan, maka lam yadhar, maka tidak tampak lagi kerahasiaannya alal jinani, yaitu yang ada atau terhadap hati nurani. Dan ketika ilmu itu menjadi sebuah ungkapan, ya ibarat ungkapan yang disampaikan dengan kefasihan lisan, maka sudah tidak lagi tampak kerahasiaannya lagi. Akhirnya tidak tampak kerahasiaannya lagi. Padahal ilmunya para ulama sufi itu, ulama-ulama ahli ma'rifah itu berupa sebuah isyarat. Tetapi ketika sebuah ilmu yang dianggap dalam bentuk kode-kode itu terungkap menjadi sebuah kata-kata, sebuah lisan yang fasih, diungkapkan dengan lisan yang fasih, maka kerahasiaannya akan menjadi sirna terhadap hati ini. Fa isyaratu sufiyah, maka adapun isyaronya orang-orang sufi, ya adapun isyaratu sufiyah itu taghzilatuhum. Ada yang baca taghazzala ya taghazzalu taghazzulan taghazzulatuhum. Isyarah, petunjuk, ya, petunjuk sufi itu biasanya ya taghazzalatuhum merupakan sebuah ungkapan kecemburuan mereka. Jadi isyarah tadi itu loh, isyarahnya orang sufi kalau begini, oh ini begini. Itu biasanya lahir dari sebuah rasa kecemburuan mereka. Wa talwihatuhum, dan sebagai isyarah luapan mereka, luapan hati mereka bil mahbubi kepada para kekasihnya. Kadzikri Salma, seperti orang sufi yang selalu menyebutkan Salma wa Laila, dan menyebutkan Salma Laila. Ketika dia menyebutkan Salma dan Laila, itu bukan semata-mata menyebutkan nama, tapi itu sebagai isyarah betapa rindunya dia kepada Salma. Ya, betapa agungnya yang namanya Laila. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada rasa kecemburuan, mungkin karena ada rasa luapan rasa cintanya kepada kekasihnya, sehingga tidak harus mengatakan kata-kata apa, dia hanya menyebutkan Salma wa Laila. Wa zikril khamrati, dan menyebut khomer itu adalah khomer, ya, cawan, ya, khomer buat cawan tempatnya. Jadi khomer wal kaisan wan nadim wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi inilah kode yang disebutkan dengan menyebutkan Salma wa Laila dan Khomer dan Kaisan wan Nadim dan lain sebagainya sebagai isyarah ungkapan akan rasa kecemburuan mereka, akan rasa luapan cinta mereka terhadap kekasihnya. Kadang-kadang hanya dengan kata-kata Salma wa Laila wa Khomro, mimma, bagian daripada sesuatu, adapun ma itu mazkurun, selalu disebutkan fi asy'arihim, di dalam syair-syair mereka. Wa taghuslatihim, dan di dalam rasa kecemburuan mereka diungkapkan dalam bentuk syair dan dalam bentuk syair taghazzul. Syair taghazzul itu adalah syair kecemburuan, syair cemburu. Wa kadzikril akmari, seperti menyebutkan kata-kata yaitu rembulan. Kau bagaikan rembulan
yang selalu hadir di dalam hatiku. Padahal kan tidak mungkin rembulan itu bisa hadir datang ke dalam hatinya. Wan nujumi dan bintang gemintang, wasyumusi dan matahari, wal buduri dan bulan purnama. Kata-kata itu selalu diungkapkan dalam syair-syair sufi. Wal lawaih dan perkara-perkara yang memberikan isyarat, luapan-luapan, kilatan-kilatan rasa. Wat tawali'i dan sesuatu yang muncul. Wa dzikril bihari seperti penyebutan al-bihari, lautan samudra yang luas. Wal ighroqi dan tenggelam, aku tenggelam di dalam rasa, ya itu kan. Wa ghairi dzalik dan lain hal itu mimma dari sesuatu wa adapun ma itu mazkurun selalu disebutkan fi istilahatihim di dalam istilah-istilahnya orang-orang sufi. Wa marumus maka adapun rumus. Sekarang pembahasan masalah rumus, kode. Baya maka adapun rumus itu ima'u wa asrorun, itu ima'un wa asrorun. Sebuah ima itu petunjuk. Wa asrorun dan kerahasiaan bainal mahbubi wa habibihi, antara sang kekasih, antara yang dikasihi dan kekasihnya. Rumus itu lebih halus lagi, ya. Komunikasi yang jauh lebih halus lagi itu dengan istilah rumus, rasa. Dan kalau bicara rasa itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Biasanya antara kekasih dengan kekasih, antara kekasih dengan kekasih, bainal mahbub wa habibi. Sehingga layak semua tidak akan memahami akan rumus siapa ghairuhum selain mereka. Ini diantara yaitu kode-kode atau rumus, ya. Itu juga menjadi petunjuk, bisa dijadikan petunjuk. Petunjuk yang sangat rahasia, yang sangat samar dalam bentuk rasa ini. Wa minha diantaranya rumus itu juga ada di dalam Al-Quran. Fil Qur'ani di dalam Quran, bawatifus suwari itu adapun pembuka-pembuka surat. Ada kan di dalam Al-Quran itu pembuka-pembuka surat seperti Yasin, Shad, Alif, Lam, Ra. Itu kode kan, rumus itu. Ya, yang tahu tentu hanyalah Allah dan siapa? Hanyalah Allah dan Nabi Muhammad. Oleh karena ini rahasia, Nabi pun tidak menyampaikan. Biarlah yang tahu itu, ya, antara kekasih, dua kekasih yang sedang saling mengasihi antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Begitu rapatnya, ya, begitu rahasianya, ya, hubungan mereka, rasa itu. Yang mengerti akan kode-kode itu hanyalah yaitu dua yang saling mengasihi. Sama dengan orang yang jatuh cinta. Mungkin di level awal, di level dasar orang awal-awal cinta itu banyak dengan ungkapan-ungkapan, dengan menggunakan apa? Ungkapan-ungkapan yang bersifat verbal, berupa pemberian, berupa kata-kata. Tapi ketika itu mencapai tingkatan yang kedua, dia juga tidak menggunakan isyarat cintanya, itu sudah tidak dalam bentuk ungkapan, tetapi sudah menggunakan isyarat, ya, dengan kode-kode. Dan yang paling tinggi lagi adalah ketika, ya, cinta mereka dibangun, ya, dengan yaitu rumus, yaitu dengan rasa. Dan tentu ketika bicara tentang rasa, yang bisa merasakan hanyalah berdua antara yang saling mengasihi. Wa minha dan diantara lagi, ya, wa minha dan diantara daripada rumus itu juga ada fil hadis, di dalam hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumus juga. Rumus itu rahasia, yang bisa merasakan hanyalah dua orang itu. Ketika Rasulullah berkata kepada Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, uridu an adwa kali amrin. Uridu, aku pengen an adwaka
untuk mendoakanmu li amrin terhadap suatu perkara. Qala, maka bertanya, siapa Abu Bakar? Wama, dan adapun apa? Huwa, adapun ma. Ya Rasulullah, wa Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala, dawu, siapa Rasul? Huwa, adapun ma, itu zakat yaitu. Huwa, adapun amar, itu zakat yaitu. Yaitu loh. Jadi tidak perlu menjelaskan. Ya. Ya. Akhirnya memahami dua orang yang saling mencintai. Faromaza, maka kemudian memberikan rumus. Faromaza, maka memberikan isyarat Nabi li amrin kepada sesuatu. Bainahuma, di antara keduanya. Ya, faromaza, maka memberikan petunjuk. Siapa Nabi li amrin kepada sesuatu bainahuma, antara keduanya, yaitu Nabi dan Abu Bakar, layak rifu, hu, yang tidak mengerti, tidak memahami hu akan ma, siapa wairuhuma, selain keduanya. Waqala, dan kata, waqala, dan dawuh Nabi lahu, juga kepada Abu Bakar, aidon, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, ata'lamu yauma yaumin, apakah engkau tahu hari dari hari? Bitakriri lafzi yaumin, dengan mengulang lafaz yaum. Qala na'am ya Rasulullah, ya ya Rasulullah. Sa'altani an yaumil maqadir, sa'altani, engkau yaitu meminta kepada aku, atau engkau bertanya kepada aku, an yaumil maqadir, tentang hari-hari di mana ditentukan takdir-takdir. Fahadza, maka fahadzi, maka adapun ini, ya, yauma yaumin, itu rumus, sebuah isyarat baina shadiq, yang tahu antara Abu Bakar As-Siddiq wa habibi, dan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini membuktikan bahwa di tingkatan rumus ini yang bisa memahami hanyalah orang yang sedang jatuh cinta, ya, yang bisa merasakan itu. Rumus-rumus ini adalah orang yang sedang merasakan betapa indahnya dan dalamnya lautan nur ilahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu saya kira, dan kita bisa lanjutkan ya daripada seri ini, kata Mutiara 75 ini, di waktu yang selanjutnya. Kita akhiri dinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.